Buat kalian mahasiswa tingkat akhir, pasti satu hal ini menjadi momok yang sangat mengerikan buat kalian. Apa itu? Skripsi. Kok belum kelar? Skripsi ini menjadi satu momok yang bikin mahasiswa tingkat akhir itu menjadi lebih stres, lebih sensitif ketika ditanyain. Sampai-sampai nih ya, saking menakutkannya, ada mahasiswa yang bunuh diri. So, pada kesempatan kali ini, aku bakalan nge-share kepada kalian beberapa tips mengerjakan skripsi dengan cepat. Biar bisa cepat kelar, lulus, terus melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tips-tips ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi, aku kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Lamongan dan menyelesaikan skripsi dalam waktu 2 bulan. Penelitiannya simple guys, sengaja biar cepat. Jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai biar kalian bisa mendapatkan tips-tipsnya secara utuh. Jangan di skip-skip ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap video dengan konten-konten kebaikan. Yeay! Tips yang pertama adalah niat atau komitmen. Ya ini terdengar klise ya, maksudnya orang-orang pasti ya niatnya dibaikin lah, komitmennya dibaikin lah. Tapi ini betul mendukung dan ini membantu. Ketika niat kalian di awal itu baik atau kokoh komitmen kalian terhadap diri kalian sendiri untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik atau dengan serius, maka ini akan membantu kalian buat lebih cepat dan punya motivasi ketika kalian lagi down. Soalnya kalau kita lagi ngerjain skripsi, mood kita itu pokoknya diuji mental kita, kemudian mood kita itu turun naik, fluktuatif, sehingga ketika lagi down, lagi males ngerjain skripsi, lagi banyak ujiannya, komitmen dan niat ini yang akan menjaga kalian untuk tetap mengingat bahwa kalian harus menyelesaikan skripsi kalian. Jadi buat kalian mahasiswa akhir yang belum punya niatan kuat, dikuatin dulu niatnya. Dan setelah ada niatan kuat, jangan berhenti sampai niat aja. Habis niat, dieksekusi. Tips yang kedua, curi start. Buat kalian mahasiswa yang masih semester 5 atau masih maba, parah sih kalau maba sudah mikirin skripsi, mantep tuh. Kalian harus mulai memikirkan. Curi startnya, ya mikirin kira-kira nanti di tugas akhir atau di skripsinya mau ngangkat masalah apa, atau bahkan kalian sudah bisa mulai menyusun, kayak belajar kira-kira latar belakangnya gimana dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian curi start duluan, ya kalian akan lebih mudah dan lebih cepat. Kalau kalian ambis buat cepat lulus, boleh banget itu dicoba. Kalau aku kemarin, karena ada pembebasan KKN, penyetaraan KKN dengan PKM Pengabdian Masyarakat, jadi waktu itu tidak mengikuti kegiatan KKN, sehingga karena free beberapa minggu, aku curi start buat nyusun skripsiku mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Tips yang ketiga, kalian harus nyari judul atau ngambil satu penelitian yang sesuai dengan passion kalian, yang kalian senengin, yang kalian cintain, yang kalian kalau lakukan itu kalian bahagia, happy, biar skripsi ini tidak menjadi beban alias bisa menjadi script sweet. For example, kemarin aku tuh ngambil tentang gizi, tapi ku kaitkan dengan dongeng karena aku sangat suka berdongeng. Nah, kalian bisa lihat cuplikannya nih. Siapa nama bunda yang di depan? Ainur. Siapa nama bunda yang di depan? Ainur. Bunda Ainur mau cerita untuk kalian semua. Bunda Ainur cantik atau jelek? Cantik. Teman-teman. Iya. Kiki mau makan sarapan pagi buatan mama. Enak sekali loh. Ada nasinya. Ada apa? Ada nasi. Ada sayurnya. Sayurnya sayur bayam. Siapa yang suka makan sayur bayam? Saya. Terus ada juga ada buah anggur. Enak sekali. Sakit. Suara siapa itu? Dodo nangis padahal lagi belajar. Kenapa Dodo nangis? Karena makan jajan sembarangan.
sekarang nyari-nyari tuh, jangan bingung lagi pas mau ditanyain mau ngangkat judul apa, kalian harus nyari. Kira-kira aku selama kuliah di sini materi apa sih yang paling aku sukain? Kira-kira mana nih yang bisa buat diangkat satu permasalahannya lalu dijawab nanti lewat penelitianku. Kalau kata dosen aku, kalian tidak perlu terlalu perfeksionis dalam menyusun skripsi. Maksudnya, tidak perlu terlalu membahas yang sulit gitu. Jangan sampai kalian terlalu mematok, aku harus ngangkat isu ini, dia bagus nih, mantap. Bahannya kayak orang yang mau disertasi, yang mau S2, terlalu spesialistik atau terlalu menjurus ke S2. Kalau kalian ngurus skripsi buat S1, ya tidak perlu tinggi-tinggi lah dulu. Maksudnya biasa-biasa aja dulu, biar kalian lebih happy dan tidak terlalu terbebani. Tapi gimana ya kalau aku tuh nggak tahu nulis, mau ngatur margin format di Word aja, margin kertasnya aku nggak tahu gimana caranya. Kayak mana ya nyusun ininya, kayak mana ngeratakan kiri kanan, kayak mana spasi 1,5, kayak mana yang ngasih nomor kertas dan lain sebagainya. Wah, buat kalian yang masih gaguk buat ngatur Word, ngetik, gimana caranya ngetik tulisan kalian atau skripsi kalian pakai Word, bisa banget nih. Tips yang keempat adalah kalian bisa nyari di YouTube cara gunain Word biar tulisan atau ketikan kalian itu rapi, karena dosen itu paling tidak suka dengan istilahnya kalau kalian mau revisian terus bawa bahan yang dia tuh amburadul gitu, ketikannya yang satunya spasinya sekian, yang satunya kayak gini, kayak formatnya itu berantakan. Sedangkan dalam dunia kepenulisan salah satu yang dinilai adalah tulisan kalian tuh harus rapi gitu loh, spasinya, ini rata kiri rata kanannya, kemudian jenis tulisannya dan lain sebagainya itu betul-betul diatur. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa cari di YouTube tuh cara menggunakan Word yang baik dan benar. Tapi kalau kalian punya teman, saya sarankan kalian ngerjakannya ke teman kalian biar kalian tidak terlalu stres dicoret-coret sama dosen. Bisa kalian koreksi terlebih dahulu. Misalnya nih sudah ada draft kalian ini, kalian konsulkan terlebih dahulu ke teman kalian yang dia itu punya pengalaman di bidang kepenulisan. Jadi dicoret-coret dulu, dicari koreksinya dulu, kalian dikasih tahu dulu biar sama dosennya ya tidak terlalu banyak lagi coretannya. Karena coretan-coretan yang ada di draft skripsi itu bikin kita tuh bingung, bikin kita stres, bikin kita makin down. Jadi cari teman yang bisa nolongin kalian. Tips yang selanjutnya, kalau kalian tipe orang yang tidak suka mengerjakan sesuatu sendiri, maka ngajakin teman. Misalnya kalian punya geng, itu janjian buat ngerjain skripsi, tapi ngerjain skripsinya betul-betul, jangan malah jadi ngegosip di tempat nongki. Nah, kalian janjian buat ngerjain skripsi, bawa laptop, kerjain sampai selesai, dan suasana yang kalian bangun itu suasana yang happy, biar idenya itu keluar gitu, idenya bisa nulis, bisa pokoknya biar ngalir kalian ngetiknya. Tips yang selanjutnya adalah cari suasana yang paling tepat di mana ide-ide kalian tuh mengalir dan mood kalian itu dibangun dengan baik. Misalnya nih, kalau aku tipenya lebih suka ngerjain skripsi di rumah karena lebih senang, bisa sambil baring, sambil tengkurap, sambil ngapain itu bebas. Semuanya lebih tereksplor dengan baik, mau ngetiknya sambil baring kah, mau ngapain kah. Yang penting wifi-nya lancar, aku bakalan tetap happy buat ngerjain skripsi. Tapi kalau kalian tipenya lebih suka di tempat nongki, ada musik-musiknya, ada kopi, kemudian ngerjainnya malam, itu terserah buat kalian. Cari proporsi yang paling pas, dimana waktu dan suasana yang paling menurut kalian nyaman buat ngerjain skripsi, dan kerjakan di waktu dan di suasana yang tepat itu, biar mood kalian itu tetap bahagia dan kondusif buat ngerjakan skripsi. Karena itu sangat berpengaruh. Kalau mood kalian lagi baik, mood kalian lagi bagus, ide-ide kalian itu akan lebih mudah untuk tersalurkan, lebih mudah kalian buat merangkai kata. Karena kalau nyusun skripsi itu juga perlu keahlian merangkai kata-kata. Next, jangan ditinggal. Manusia aja kalau ditinggal bisa diambil orang, apalagi skripsi. Apa sih? Gak jelas. Back to topic. Jadi guys, kalau misalnya kalian lagi ngerjakan skripsi, jangan sampai kalian tinggal. Misalnya 1 minggu kalian fokus ngerjain skripsinya, tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian tinggalkan skripsi itu mengendap di laptop dan tidak pernah di follow up ke dosen pembimbing, itu sangat fatal. Karena kali kalian tinggalkan, itu buat ngembalikan mood, buat konsentrasi ngerjain skripsi lagi tuh susah.
Fokus dulu, selesaikan, yang lain bisalah di nomor 2 kan dulu. Fokus kerjakan skripsinya, diselesaikan dulu, jangan ditinggal. Dan ini bakalan lebih mudah buat kalian untuk menyelesaikan lebih cepat, biar kelarnya tuh cepat gitu. Jangan ya banyak alasan, temen yang ngajakin nongki, terus diladeni, main-main, atau kalian malah nurutin kemageran kalian. Jadi kemageran itu dilawan gitu, jangan sampai kemageran ini menjadi penghalang. Tips yang selanjutnya adalah gimana caranya ngadepin dosen yang cuman ngerit. Kita tuh lagi mau konsul, kita tuh lagi perlu, tapi kok dosennya ngerit aja. Misalnya gini, kita lagi semangat-semangatnya buat konsul, lagi semangat-semangatnya buat revisian, tapi dosennya nggak balas-balas. hal yang harus kalian pahami, dosen itu kerjanya bukan cuma satu, bukan cuma buat ngelayanin kamu aja, tapi dia punya bimbingan yang lain juga. Jadi kalian harus juga pengertian kalau dosen juga punya keluarga yang harus diurus dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian bisa mengerti keadaan dosen kalian, kalian akan lebih menerima kenyataan kalau dosennya sudah ngerit tapi belum balas. Jadi kalian harus sabar karena tipe-tipe dosen itu beda-beda. Ada dosen yang memang mau dikejar-kejar, ada juga dosen yang baik, tergantung kalian lagi beruntungnya dapat dosen yang mana. Satu hal inilah yang juga menjadi keunikan dari skripsi, karena kalian harus ngadepin dosen pembimbing. Misalnya nih kalau di FK itu ada 2 dosen pembimbing, sehingga kalian harus nyocokin nih antara kemauanmu, kemauan dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2. Kalian harus matchkan ketiga hal ini. Makanya ya harus kuat-kuatin mental. Cuman masih dirit aja terus baper, nggak mau ngerjakan skripsi lagi, ya mentalnya kerupuk, mental cetek. Sebelum kita lulus itu harus menguji mental lewat skripsi, guys. Dosenku kalau misalnya lagi tidak bales, aku ya ngertiin aja, beliau pasti ada urusan. Misalnya hari ini aku ngubungin dosenku, kemudian di-read aja, gak dibales. Hari berikutnya aku coba lagi buat nge-WA lagi, siapa tahu kemarin dibaca tapi mau dibalas tenggelam, maksudnya kelupaan gitu. Jadi aku coba WA lagi, kalau belum dibalas lagi, esoknya lagi aku WA, dan kayak di terakhirnya tuh aku kayak ngasih doa gitu loh. Kalian mau nyoba ini boleh banget nih, kayak misalnya kalimatnya semoga dokter dimudahkan urusan-urusannya, semoga sehat-sehat ya dok, terima kasih, kayak gitu loh. Jadi jangan cuman kayak menuntut aja, tapi bisa juga didoakan. Selain itu, yang menggenggam perasaan dan hati seseorang itu termasuk dosen kita itu adalah Sang Pencipta. Kencengin doanya biar diluluhkan hati dosen kita itu, biar dosen kita tuh ngebimbingnya itu ikhlas, abis itu senang kalau kita hubungin, kita gangguin, kita minta revisi. Nah, makanya doanya juga dikencengin. Kalau mau nih lebih mantep lagi, kalau kalian minta orang tua kalian itu buat doain kalian, khusus buat ngurusin dan ngelancarin skripsi. Doakan tuh, minta sama orang tuanya, Bu, Pak, tolong doain ya, dosen atas nama ini sudah lama ngerti tapi gak dibalas-balas, coba doakan biar hatinya tuh diluluhkan, mau ngebalas WA aku dan lain sebagainya. Jadi doa orang tua, restu orang tua itu juga terpenting. Dan tips yang terakhir adalah kalian yang lupa ibadah. Skripsi itu dunia aja, tapi harus diikhtiarkan dan diusahakan lewat doa-doa juga. Kalian ibadahnya harus rajin, sholatnya tepat waktu, kemudian ngaji dan lain sebagainya. Kalian deketin diri ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Allah, biar kalian juga dibantu. Karena semua urusan itu lancar atau tidaknya, berkah atau tidaknya, tergantung keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya bagikan tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjakan skripsi, semangat. Skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan biar kelar, jangan diendapkan di laptop. Sudah buka laptop, diplototin, ngetik-ngetik, hapus-hapus, plototin, tidur. Berusaha melawan kemageran kalian, dan kalian harus ambis buat menyelesaikan tugas akhir kalian. Karena setelah skripsi masih ada ujian-ujian selanjutnya yang harus kalian hadapin. Buat teman-teman yang lagi ngerjakan skripsi, walaupun sekarang lagi ada wabah corona, tetap semangat karena kita tetap bisa untuk seminar proposal lewat online atau semhas lewat online. Jangan sampai kejadian wabah hari ini itu menyurutkan semangat kita untuk strike melawan atau mengerjakan skripsi. Semangat buat para pejuang skripsi! Kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian yang lagi galau gara-gara skripsi, like, komen di bawah, dan jangan lupa buat subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin video-video kebaikan. Dadah!